Ratusan mil dari pusat kota, di lereng gunung yang tinggi, Chen remaja 16 tahun itu terlihat sibuk membersihkan kotoran yang menempel di sarang burung walet. Besok dia harus ke kota untuk menjual sarang burung walet kepada seorang juragan langganan keluarganya. Dulu ini adalah pekerjaan rutin yang biasa dilakukan sang ayah. Namun sejak ayahnya meninggal, Chen harus mengambil tanggung jawab menjadi kepala keluarga. Hidup bersama ibunya seorang diri membuat Chen harus berpikir keras. Dia tahu sarang burung walet adalah barang yang mahal dan perjalanan ke kota bukan hal mudah. Butuh 2 hari jalan kaki untuk bisa sampai ke kota. Dia tidak bisa tidur memikirkan bagaimana cara dia harus ke kota. Rute mana yang harus dia lewati? Bagaimana jika hujan turun? Bagaimana jika nanti bertemu binatang buas? Apakah perjalanan nanti aman? Ataukah nanti dia akan bertemu dengan perampok yang mengincar sarang burung waletnya? Kepala Chen terus dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya tidak bisa tidur. Sang ibu yang tahu Chen sedang gelisah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Chen? Berhentilah berpikir dan akhiri masalahmu. Besok pagi-pagi kamu harus ke kota menjual sarang burung walet itu. Bahan makanan kita sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa dimakan, apalagi untuk bekal mencari sarang burung walet." Sadar akan hal itu, Chen akhirnya pergi tidur. Dalam benaknya hanya ada satu tekad bulat untuk pergi ke kota. Kepedulian akhirnya memunculkan keberanian dalam diri Chen. Pagi-pagi akhirnya Chen berangkat. Dalam perjalanan dia coba mengingat gambaran kota dari cerita ayahnya. Kini kota yang dulu hanya ada dalam cerita, sebentar lagi akan dia lihat sendiri. Perjalanan ribuan mil berawal dari sebuah langkah kecil. Sampailah Chen di sebuah sungai besar dan berair jernih, yang saat itu hujan mulai turun, dan sungai sudah mulai banjir. Dari tempatnya berteduh, Chen melihat bagaimana air sungai itu menghanyutkan batang pohon besar, tebing longsor terkikis air, batu-batuan di tebing itu akhirnya juga terbawa banjir. Chen sadar bahwa air itu cair, lunak, dan mengalir. Tapi air akan mengikis batuan yang kaku dan tidak bisa menyerah. Biasanya apapun yang cair, lunak, dan mengalir akan mengatasi apapun yang kaku dan keras. Dari sini dia belajar ternyata apa yang lembut itu kuat. Betapa gembira dan kagum Chen akan keramaian kota. Ini jauh berbeda dengan keadaan di desanya. Pengalaman baru ini membuat pandangan Chen berubah tentang dunia dan membuat dirinya bersemangat. Dia tidak akan sampai di titik ini jika mendengarkan omongan orang di desanya. Dia sadar bahwa peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain membuat Anda akan selalu jadi tawanan mereka. Tiba-tiba Chen ingat omongan beberapa orang di desanya. Mereka banyak menceritakan hal-hal negatif jika menjual sarang burung walet di kota. Ada perasaan marah saat itu. Namun dia juga ingat pesan ayahnya bahwa petarung terbaik adalah yang tidak pernah marah. Akhirnya Chen sampai di toko yang diceritakan ayahnya. Dia melihat bagaimana juragan itu mengatur semua karyawannya bekerja. Setelah memberikan sarang waletnya dan menerima bayarannya, Chen diajak ngobrol sambil minum teh. Sang juragan berkata, "Kamu lihat bagaimana saya mengatur semua orang untuk bekerja, sehingga toko ini semakin besar. Inilah yang dilihat orang pada umumnya.
Sebenarnya saya mengatur karyawan karena saya belajar dari Lao Tzu. Dia mengatakan bahwa seseorang yang bisa mengendalikan orang lain adalah orang yang kuat. Sementara seseorang yang bisa mengendalikan diri sendiri adalah orang yang hebat. Dan kamu lihat laki-laki yang di sana. Dia dulu adalah pemalas yang hidupnya hanya merepotkan keluarga. Di sini saya mengajari dia untuk membersihkan kotoran yang menempel pada sarang burung walet. Ini sudah tahun ketiga dia bekerja di sini. Ingatlah kata-kata ini, beri seseorang ikan dan Anda akan memberinya makan sehari. Ajari seseorang mancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Saya memberi dia kepercayaan dan lihatlah hasil kerjanya lebih cepat dan lebih bersih daripada orang lain. Akhirnya toko ini diuntungkan. Jika Anda ingin menerima, Anda terlebih dahulu harus memberi. Ini adalah awal kecerdasan. Sang juragan itu juga menceritakan bagaimana proses dia dulu tanpa lelah membangun tokonya. Jatuh bangun, ditipu orang adalah hal yang sering dia alami dan dia tidak putus asa karena kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, hanya akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan. Biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Setelah cukup lama ngobrol dengan juragan itu, Chen akhirnya pamit pulang. Dia berjanji akan datang lagi ke tokonya beberapa minggu ke depan. Dari kisah Chen kita belajar banyak hal tentang hidup. Dan nilai-nilai yang diajarkan Lao Tzu bisa kita jadikan prinsip-prinsip hidup kita.